Falah, ya nggak sih? Iya, betul. Fajrul Falah. Panggil aja Fajrul lah ya. Panggil Fajrul aja. Iya. Keren banget nih. Baru kali ini gua bawa Visip 1 ya. Wah. UPN Veteran Yogyakarta. Mana ada satu, Visip itu bersatu. Oh. Ketua BEM Visip periode 2020 ya, Bang ya? 2021 nih. Oh, Udah 2021 sekarang. Oke. Udah lewat, corona udah setahun lebih kan. Periode 2021 sampai lulus nanti, Bang. Nggak lulus lah. Beda antara BEM dan kelulusan itu dua hal yang berbeda. Oh, beda. Iya, Beda. Oke, mungkin dilepas dulu maskernya kali, Bang ya. Oke, Berdua doang siap. di mobil. Udah vaksin belum sih? Udah coba daftar, cuman di Jogja kan kondisi masih diprioritaskan oleh yang domisili Asli lokal Jogja ya. ya. Iya, Jadi masih benar-benar. cukup antri juga. Beberapa kali temanku nyoba itu kan di Rumah Sakit Bayangkara, cuman harus datang jam 4 untuk bisa dapat antrian. Ngomong BEM Visip sendiri itu kerjanya ngapain sih, Bang? Wah, kerja ya. Secara awam dulu deh, kerjanya paling dasar tuh ngapain sih, Bang? Kalau boleh tahu. Oke, kalau BEM Visip sendiri ya. Sebenarnya kan kalau secara panjangan ya, orang-orang tahu BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Betul. Sebenarnya sih nggak eksekutif banget sih, cuman secara fungsinya BEM itu punya fungsi eksekutif yang dia tuh menjalankan tupoksinya. Nah, tupoksinya BEM itu apa aja nih? Pertama, BEM itu kan badan eksekutif yang ada di tingkatan fakultas. Kalau di jurusan itu kan ada namanya himpunan jurusan tuh. Ya, nah, benar, yang di tingkatan HMJ. fakultas ya betul HMJ itu. Nah, yang di fakultas itu namanya BEM. Nah, secara tidak langsung itu BEM Visip punya tanggung jawab buat dia itu menampung aspirasi dari teman-teman yang kemudian tuh kita punya wewenang nih, punya hak untuk menyalurkan ke teman-teman dekanat, Bapak Ibu dosen yang ada di tingkatan fakultas. Berarti ada di antara mahasiswa dan dosen gitu mungkin. Iya ya? benar, kita sebagai jembatan penghubung juga ketika ada apa-apa. Nah, selain itu di sisi lain juga BEM kan sebagai wadah juga buat teman-teman yang emang dia belajar organisasi. Kita juga tentu punya proker lah, punya agenda-agenda yang itu menunjang pelatihan keorganisasian dari teman-teman mahasiswa. Oh gitu. Kalau ketua BEM sendiri nih, Visip 1 ya, BEM Visip keren banget. Itu ngapain aja tuh kerjanya tuh? Kalau kerja sih kita nggak bisa nyebut ini kerja ya, tapi bentuk pengabdian kita ke kampus dan ke teman-teman mahasiswa sendiri. Di sisi lain kan kalau misal ketua sendiri itu otomatis dia menjadi controlling dan koordinator teman-teman departemen di bawahnya dan staf-stafnya juga. Ya otomatis Benar. memantau lah ya, membantu mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan sama BEM Visip gitu. Oh gitu. Sibuk juga berarti ya? Ya sibuk dan sibuk gak sibuk itu tergantung perspektif lah, kita manajemen waktu gimana. Keren banget. Terus kalau buat tupoksinya sendiri, BEM itu apa sih? Soalnya banyak banget yang nanya teman-teman angkatan 2022 ya. Kayak BEM Visip tuh tupoksinya apa, ngapain aja nanti gitu. Kayak tugas pokok dan fungsi itu apa sih di BEM Visip kayak gitu sih, Bang. Teman-teman 2021 kali kan 2000. besok yang masuk angkatan 21. Iya, Gimana aduh. sih? Kelamaan corona lupa siapa yang Lupa. kuliah. Iya, makanya. Gimana tuh, Bang? Ngapain Ya, aja tuh? sama sih sebenarnya. Tadi tupoksi utama pertama dia sebagai jembatan antar penghubung dari mahasiswa ke birokrasi yang dalam hal ini kan tingkatan fakultas otomatis ke dekan maupun wadek yang dia bertanggung jawab di bagian fakultas. Kemudian juga menjadi wadah berorganisasi juga ketika teman-teman mau latihan organisasi, dia mau mengumumkan wadah, itu juga menjadi BEM dan sekaligus BEM juga membukakan tempat ataupun media buat teman-teman mahasiswa lain itu ketika mau menyalurkan bakatnya, menyalurkan apa itu BEM juga punya wadah-wadahnya seperti ada departemen mikat, ada departemen-departemen lain itu kan juga ada di BEM gitu kurang Oh berarti lebihnya. BEM ini juga terbuka untuk belajar berorganisasi ya? Betul banget. Kalau udah bahas itu pasti lebih asik lagi kalau bahas tentang oprek nih, Bang. Oh, Kalau iya. buat BEM Visip sendiri opreknya itu per berapa lama sih, Bang? Oh, oprek ya. Jadi oprek kan open recruitment gitu ya. Kapan BEM Visip pembukaan pendaftaran. Jadi kan untuk secara oprek itu ketika acuan pastinya ada aturan di UPN ya namanya Ortala. Nah, itu biasanya itu di antara bulan November sampai Desember pada umumnya. Nah, cuman di periode kemarin itu ada keterlambatan sehingga baru oprek itu di bulan Februari kemarin. Maret ya. Oh, Februari 2021. Iya, 2021 betul. Nah, cuman di periode ini kita tetap mengikuti track yang emang sudah dibuat. Jadi bakal rapikan lagi biar kita nggak bergeser dari timeline. Nanti oprek dari BEM Visip ini sekitar Desemberan. Oh, Desember ya. Iya. Oh, Di biar akhir nanti tahun. ke depan juga nggak ngaret-ngaret lagi Iya gitu benar, ya, Bang. karena kan walaupun di periode pengaret
harapannya ke depan bisa lebih rapi dan sesuai track. Nah bang, kan sekarang tuh lagi pandemi ya bang ya. Buat BEM sendiri, perubahannya apa aja sih bang? Soalnya kan di pandemi ini otomatis semuanya kan online gitu, secara daring. Iya, betul, benar sih ya, pandemi sangat berpengaruh sekali ya, terutama bagi teman-teman organisasi. Nggak cuma organisasi, bahkan hampir di semua kalangan, baik mahasiswa maupun dosen pasti mengalami dampak perubahannya. Nah, Benar-benar. kalau yang dirasain itu pertama perubahan secara garis besar tentu nggak ada. Cuman yang banyak berubah itu perubahan secara teknis. Teknis? Iya, teknis gimana Teknis tuh? seperti apa tuh, Bang? Kayak misal nih, dulu kita rapat-rapat bisa kumpul di Sekre BEM nih, Iya, benar. sekretariat BEM Visip. Datang nih kumpul-kumpul, kita bisa sambil makan-makan lah, sambil minum apa jajan-jajan. Nah, Ngobrol lah gitu iya, ya, ngobrol sambil santai. santai. Cuman di masa pandemi ini ya mau nggak mau kita terhalang jarak juga kan, dan nggak boleh berkerumun juga ya. Pada akhirnya teknis yang diberlakukan melalui sistem video conference, mau nggak mau. Oh gitu, semua rapat dan koordinasi lewat online Iya, kayak gitu ya, kurang Bang? lebih secara garis besar seperti itu. Cuman kalau sebagian teman-teman yang di Jogja, terutama di teman-teman inti itu, mereka bisa ketika memang ada tempat yang memungkinkan buat kumpul dan tetap memenuhi protokol kesehatan tentunya lah ya. Nah itu bisa itu kumpul untuk koordinasinya supaya lebih cepat. Bagaimana dengan proker-proker yang itu tuh harusnya offline? Kayak kita tahu di Visip sendiri kan biasanya setiap tahun ada memperingati ulang tahun Visip ya, Visip Festival seperti tahun 2019 mungkin waktu itu ya, 2020 juga. 2020 juga. Nah itu gimana tuh adaptasi proker-proker yang memang harus offline di online ini tuh gimana tuh bang? Tentu butuh banyak apa ya istilahnya, butuh banyak pertimbangan lah ya untuk kemudian mengadaptasikan suatu proker yang tadinya offline menuju online. Nah kalau kayak contohnya di Visip atau Visip itu di periode 2020 kemarin itu kalau misal dulu konser nih kita di kampus 1 di lapangannya Direktorat itu ya, rame-rame iya. kan, seru-seru. Asik tuh. Cuman gara-gara pandemi ini kemarin ya udah mau nggak mau kita streaming di studio dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian disiarkan lewat YouTube dan teman-teman nontonnya ya lewat YouTube itu streaming. Kita kan biasanya tuh semua olahraga online kan, offline kan. Oh futsal, badminton, basket. Nah, betul, cuman betul, ya betul. di masa pandemi mau nggak mau harus beradaptasi, dan terlebih lagi kan di masa sekarang ada tuh namanya e-sport. Tahu, itu kan tahu, sudah tahu, bagian tahu. dari apa ya, olahraga juga kan sekarang, benar, bahkan benar. sudah kancahnya sampai nasional internasional tuh banyak ya. Tentu dari teman-teman mikat di BEM juga bisa garap itu gitu. Oh jadi bang ada e-sport bulan apa tuh bang? E-sport Agustus September mungkin ya. Agustus September. Iya, Agustus Jadi September. teman-teman nih yang main game-game online ditunggu aja kabarnya di Instagram BEM Visip. Ada nih di sini. Apa bang sebutin? Visip BEM Visip UPNBK. Asik. Nanti dicek di situ ada disampaikan turnamen e-sport berarti ya bang ya? Iya, benar. Ada nggak sih bang tips and trick buat kepilih nih jadi anggota BEM Visip? Gimana tuh? Waduh, tips and trick ya. Sebenarnya kan masuk BEM Visip itu adalah hak setiap mahasiswa yang dia mendaftar. Nah, cuman nantinya Hak setiap mahasiswa Visip tapi nyala. iya Visip lah, nggak mungkin FTM daftar BEM Visip Ya kan. makanya. Masa Lanjut. anak pertanian BEM Visip gitu kan. Makanya kan. Nah, iya, hak setiap mahasiswa anak Visip nih. UPN Veteran Yogyakarta. UPN Veteran Jakarta, nggak mungkin Jawa Timur, nggak Aduh, mungkin nggak UPN mungkin. Jakarta masuk ke Iya. Yogyakarta. Lanjut. Nah, itu nanti kan yang dinilai tentu ya, pertama secara kapabilitas, gimana dia ketika wawancara ataupun ketika diseleksi sama teman-teman pengurus, apakah dia tuh niat gitu lah, intinya nggak main-main cuman sekedar dari sertifikat atau nggak cuman sekedar cari nama di BEM biar kelihatan keren, karena nggak ada keren-kerennya di BEM tuh. Kita benar-benar mengemban amanah mahasiswa juga. Iya, amanahnya berat juga. Terus secara kapabilitas kita juga harus bisa mengukur nih kemampuan kita di apa. Katakanlah aku nih pinter di sepak bola, jangan masuk ke Medcom, kan itu bikin Waduh, desain-desain. Iya. Ya masuknya ke Mikat. Terus katakanlah kita pinter buat diplomasi atau negosiasi, terus bantuin teman mahasiswa yang kesusahan, bisa masuk advokasi, tuh. Ya betul. Oke. Jadi kita harus bisa mengukur seberapa besar kapasitas yang kita punya dan kita tuh ke arah mana gitu loh. Berhubung aku juga pengen ngobrol sama salah satu orang penting di Visip ya bang ya. Sebenarnya mah nggak penting-penting amat. Oh udah tahu berarti siapa tuh? Iya dong. Siapa tuh bang kalau boleh tahu? Itu ya abang ketua DPM ya. Aduh bener banget. Oke jadi sekian dulu sama Bang Fajrul, kita lanjut ke ngobrol bareng ketua DPM selanjutnya.
Oke, siap. Makasih banyak ya waktunya. Oke. Sekarang kita udah sama Ketua DPM FISIP UPN Veteran Yogyakarta, Bang Thoibul Hadi, bener? Iya, benar. Oke, tadi itu Bang Fajrul dari Ketua BEM, sekarang Bang Thoibul. Yang tadi dibilang Bang Fajrul katanya nggak keren, emang iya Bang? Wah, kata siapa? Kata Bang Fajrul tadi Ketua BEM, parah emang ya? Iya, parah emang Fajrul. Nah, kalau DPM sendiri itu apa sih Bang? Artinya Bang? DPM Namanya? itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Jadi DPM Perwakilan itu organisasi Mahasiswa. legislatif mahasiswa. Oh gitu. Nah, mungkin sebelum bahas lebih lanjut, kita lepas masker dulu kali Bang Nah, ya? boleh. Biar sama kayak tadi. Di mobil juga ya. Iya, berdua doang kan. Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu ya, bukan Iya. masyarakat. Bukan, Dewan Perwakilan Mahasiswa belum kalau itu. Oh, berarti sama kayak DPR nggak sih? Kurang lebih sama. Kita berada di tingkat mahasiswa aja. Kalau DPR itu kan memang langsung terjun untuk rakyat gitu. Benar. DPR-nya aja nggak sadar-sadar untuk rakyat. Waduh. Kalau boleh tahu, tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa ini Iya. apa aja sih Bang? Tugas pokok dan fungsinya ada 3. Yang pertama itu fungsi legislasi. Legislasi. Kita menampung aspirasi kawan-kawan mahasiswa yang berada di tingkat jurusan untuk disampaikan ke pihak eksekutif, kepada organisasi eksekutif seperti BEM dan HMJ. Oh, gitu. Nah, setelah itu kita terbitkan produk hukum Seperti? seperti peraturan. Kita sudah menerbitkan 2 peraturan. Yang pertama peraturan tentang penilaian kinerja OK, yang kedua tentang penganggaran organisasi kemahasiswaan, baik itu BEM dan HMJ. Oke, Selanjutnya itu ada fungsi penganggaran. Kita menganggarkan anggaran OK, terkhususnya eksekutif, agar digunakan dengan optimal nantinya, dan mengupayakan anggaran untuk kawan-kawan eksekutif. Oke. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Kita mengawasi kinerja kawan-kawan BEM dan HMJ agar kinerjanya lebih optimal dari periode sebelumnya, dan juga kita juga mengawasi bagaimana berjalannya teknisnya juga kita awasi, dan itu kita sampaikan ketika RDP atau rapat dengar pendapat bersama Badan Eksekutif dan himpunan mahasiswa jurusan. Rapat dengar pendapat. Ih, Iya. keren banget. Nah, kalau buat opreknya sendiri nih, DPM itu DPM FISIP tentunya, UPN Iya. Veteran Yogyakarta. Oprek mungkin setiap bulan apa gitu Bang? Setiap berapa lama? Kalau oprek sebetulnya seidealnya anggota DPM ini tidak dioprek, tapi dicoblos oleh kawan-kawan. Nah, itu nanti kan ada standarnya tuh. Berapa suara yang bisa menentukan saya umpamanya untuk duduk di kursi. Nah, itu sebetulnya ada mekanismenya seperti apa caranya di pemura umpamanya nanti ada 1 orang dari 1 jurusan mencalonkan diri. Nah, itu kan perlu penerbitan produk hukum. Nah, itu yang sedang kita produksi sekarang untuk DPM selanjutnya, bagaimana bisa berjalan gitu. Bagaimana bisa anggota DPM ini tidak dioprek lagi, karena kalau dioprek yang menentukan kawan-kawan duduk di DPM itu berada di DPM itu ya berarti pengurus sebelumnya itu kan. Oh iya, atau benar pengurus, ya, benar ya. pengurus sebelumnya. Jadi yang disampaikan ketika DPM berjalan kepada eksekutif ketika menampung aspirasi kita yang mengoprek dia, bukan aspirasi kawan-kawan yang telah mencoblos dia gitu. Iya benar. Nah, idealnya itu dicoblos. Idealnya itu dicoblos. Nah, berarti nanti buat periode selanjutnya Semoga saja sudah dicoblos. semoga saja sudah dicoblos teman-teman. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini ya Bang ya. Semua serba online. Iya, online semua, lihat kaca Kelas semua sekarang. online. Iya, lihat kaca. Bahkan kayaknya teman-teman angkatan 2020 belum pernah ngerasain salim sama dosen. Iya, belum nih. pernah nongkrong tuh di Pentagon kan. Iya, Belum pernah. kalian tahu Pentagon nggak nih kalau ada anak-anak 20 yang nonton? Jadi gimana nih Bang, DPM sendiri di masa pandemi kayak gini yang serba online, apa aja sih Bang perubahannya Bang? Perubahannya tentu kita mau berubah ke arah yang lebih baik, yang lebih maju gitu ya. Cuman perubahan yang paling dirasakan itu ketika sidang. Dulu Ketika mungkin sidang kita tegang ya, kaku maksudnya. Dalam ruangan, fokus gitu kan. Sekarang sidang ya berjalan dengan seadanya saja. Cuman kita berusaha untuk fokus dalam menjalani sidang. tetap optimal. Karena gitu ya. tetap optimal lah, karena sebetulnya kita memandang sisi positif dari pandemi ini. Nah, untuk program kerja sendiri, DPM itu memiliki program kerja enggak sih? Kalau misalkan memang punya program kerja, apakah sama dengan BEM FISIP dengan HMJ lainnya atau beda? Ada DPM FISIP itu punya program kerja. Yang pertama
ini mau dijabarkan secara spesifik di setiap komisi apa? Mungkin beberapanya aja yang menarik. Beberapa gitu. aja. Yang menarik ada yang sama dengan kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa Contohnya? dan AMJ, contohnya webinar. Kita menyelenggarakan webinar. Kenapa itu kita selenggarakan? Karena kita rasa itu penting untuk kawan-kawan terkait edukasi legislasi. DPM FISIP itu menyelenggarakan webinar dalam bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini? Iya. Yang bisa daftar tuh siapa aja yang bisa? Semua kawan-kawan bisa daftar karena ini terbuka untuk umum, terbuka untuk kawan-kawan Umum. Berarti mahasiswa. teman-teman angkatan 2021 juga bisa ikut ya? Bisa ikut juga. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya di mana, Bang? Untuk Mungkin ada informasi Instagram? lebih lanjutnya nanti tunggu di Instagram DPN FISIP. DPN FISIP, Tetap UPN tunggu aja VK. di Instagram DPN FISIP. Apa sih Nanti Bang di Instagramnya, Bang? DPM FISIP UPN VK. Oke, dicek ya. Nanti ada di bawah kok. Ada. Langsung cek aja. Langsung Follow cek juga aja, pasti follow. banyak informasi ya, Bang ya. Iya, banyak informasi di situ terkait pengesahan kita juga ada di situ. Tertib kode etik kawan-kawan DPM FISIP periode ini juga ada di situ. Oh, Jadi ada tuh di situ. ada di situ. Berarti emang transparansinya. Memang transparansi kita kencang transparansikan bagaimana sidang-sidang yang telah kita selenggarakan, apa saja yang telah kita sahkan. Jadi kawan-kawan mahasiswa juga merasakan keterwakilannya di DPM FISIP. Bener sesuai namanya. Iya, Dewan Perwakilan. Keren banget sumpah. Di sekian konten ini, silakan lanjut buat tonton konten-konten selanjutnya. Jangan lupa gabung DPM. Jangan lupa gabung DPM, oke? Bye.